Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramanda Nesa Listiani. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah materi yang berjudul tentang relevansi sastra terhadap pendidikan karakter di kalangan peserta didik. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Cikira. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti. Karakter dapat diartikan sebagai tabiat, yaitu perangkai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan. Nah, menurut Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas sebagai cara berpikir dan berperilaku yang baik di setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di dalam lingkungan, keluarga, ataupun masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Mendefinisikan karakter sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan hidup individu yang bersifat menetap dan cenderung positif. Karakter sebagai akhlak dapat bersifat positif atau negatif. Dalam pandangan agama terdapat akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Karakter positif dan karakter negatif. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih karakter yang sehat atau karakter yang positif. Yang pertama ada afiliasi tinggi, mudah menerima orang lain sebagai sahabat, toleran, mudah bekerja sama. Kedua ada power tinggi, cenderung menguasai teman-temannya dalam arti positif, yang berarti itu kayak seperti pemimpin gitu. Selanjutnya ada selalu termotivasi untuk berprestasi gitu. Yang selanjutnya ada lugas, tegas, dan tidak banyak bicara. Terus yang terakhir ada suka berpetualang atau suka mencoba hal-hal baru. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang karakter kurang sehat atau karakter negatif. Nih, yang pertama itu ada nakal, suka membuat ulah, memancing kemarahan gitulah. Kedua, tidak bertindak teliti, tidak cermat meski terkadang itu disadari atau disengaja gitu. Terus ada yang ketiga ada provokator, cenderung membuat ulah, mencari gara-gara, ingin mencari perhatian kayak caper gitu lah. Terus selanjutnya ada penguasa, cenderung menguasai teman-temannya atau mengintimidasi teman-temannya kayak seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir ada pembangkang, yaitu bangga kalau beda dari orang lain, tidak ingin melakukan hal yang sama di depan orang lain, cenderung ngeyel dan suka membantah begitu. Selanjutnya ada menanamkan pendidikan karakter di kalangan peserta didik. Pendidikan karakter sebaiknya diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan yang holistik, menggunakan metode knowing the good, feeling the good, the acting the good. Pengetahuan tentang kebaikan atau knowing the good mudah diberikan karena bersifat kognitif. Setelah knowing the good perlu ditumbuhkan perasaan selanjutnya itu senang atau cinta terhadap kebaikan atau bisa disebut dengan feeling the good. Selanjutnya, feeling the good diharapkan menjadi mesin penggerak sehingga seseorang dapat suka, rela melakukan perbuatan yang secara acting the good. Penanaman secara model seperti itu akan mengantarkan seseorang kepada kebiasaan berperilaku baik. Akan tetapi, dalam penanaman pendidikan karakter yang diutamakan adalah keteladanan orang tua memberikan contoh perilaku yang positif kepada anak-anaknya. Guru memberikan contoh kepada anak didiknya, sementara itu para pemimpin memberikan teladan kepada karakter yang bermasyarakat. Selanjutnya ada relevansi sastra dan pendidikan karakter. Sastra secara etimologis berasal dari kata sas dan tra. Akar kata sas berarti mendidik, mengajar,
memberikan instruksi, sedangkan kata akhiran dari tra menunjukkan alat. Jadi, sastra secara etimologis berarti alat untuk mendidik, alat untuk mengajar, alat untuk memberikan petunjuk. Oleh karena itu, sastra pada masa lampau bersifat edukatif atau mendidik. Sastra sangat relevan dengan pendidikan karakter karena sastra syarat dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang dikehendaki dalam pendidikan karakter. Cerita rakyat Bawang Putih Bawang Merah mengandung nilai pendidikan tentang kemanusiaan. Cerita Pelanduk Jenaka mengandung pendidikan tentang harga diri, sikap kritis, dan protes sosial. Sementara itu, bentuk puisi seperti pepatah, pantun, dan bidal penuh dengan nilai pendidikan. Jadi ada peranan sastra dalam pembentukan karakter bangsa. Sastra dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek isi, kejelasan karya sastra sebagai karya yang imajinatif, tidak lepas dari realitas. Karya sastra merupakan cermin zaman berbagai hal yang dilakukan atau yang terjadi pada sewaktu-waktu, baik positif maupun negatif, direspon oleh pengarang. Dalam penciptaannya, pengarang akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat secara kritis. Kemudian mereka mengungkapkan dalam bentuk yang imajinatif. Fungsi sastra adalah indah dan bermanfaat. Dari aspek gubahan, sastra disusun dalam bentuk yang apik dan sangat menarik sehingga orang-orang membaca, mendengar, melihat, dan menikmatinya. Sementara itu, dari aspek isi, ternyata sastra sangat bermanfaat. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan moral yang berguna untuk pembelajaran sastra diarahkan pada tumbuhnya sikap apresiatif terhadap karya sastra, yaitu sikap menghargai karya sastra. Dalam pembelajaran sastra ditanamkan tentang pengetahuan karya sastra atau kognitif, ditumbuhkan kecintaan terhadap karya sastra yang kalau bisa dibilang itu efektif, dan dilatih keterampilan menghasilkan karya sastra yang disebut psikomotor. Kesimpulannya adalah sastra secara etimologis berarti alat untuk mendidik sehingga bersifat dinamis. Hal ini disesuaikan dengan fungsi sastra, yaitu nikmat dan bermanfaat. Banyak karya sastra lama yang modern yang mengandung pendidikan karakter seperti kemanusiaan, harga diri, kritis, kerja keras, dan hemat. Jadi kesimpulannya adalah sastra itu berarti alat untuk mendidik sehingga bersifat dinamik. Hal ini disesuaikan dengan fungsi sastra, yaitu nikmat dan bermanfaat. Kebermanfaatan dilakukan atau diketahui karena sastra di dalamnya terkandung amanat, yaitu nilai moral yang disesuaikan pendidikan karakter. Banyak karya sastra lama dan modern yang mengandung pendidikan karakter seperti kemanusiaan, harga diri, kritis, kerja keras, dan hemat. Peran sastra dalam pembentukan karakter bangsa tidak hanya didasarkan pada nilai yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran sastra yang bersifat apresiatif pun syarat dengan pendidikan karakter. Kegiatan membaca, mendengarkan, dan menonton karya sastra pada hakikatnya menanamkan karakter, tekun berpikir kritis, dan berwawasan yang sangat luas. Pada saat yang bersamaan dikembangkan kepekaan perasaan sehingga pembaca cenderung cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Pada kegiatan menulis sastra dikembangkan karakter tekun, cermat, taat, dan kejujuran. Sementara itu kegiatan dokumentatif dikembangkan karakter yang ketelitian dan berpikir ke depan, berpikir yang sangat jauh. Pada kegiatan menulis sastra dikembangkan karakter tekun, cermat, taat,
pada masa lampau, cerita yang dituturkan orang tua, guru, dan pepatah yang ditempel berharap sastra dan pengajaran operasi sastra baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat pada masa kini dapat berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Segitu dulu video presentasi dari saya. Semoga video yang tadi saya jabarkan itu bermanfaat, dan bila ada yang salah baik perkataan maupun perbuatan saya dalam menjelaskan materi tersebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.